Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bagawan Kinayungan di Kalangan, arena informasi dan opini sekitar sosial budaya. Heboh tentang Partai Coklat. Apa itu Partai Coklat yang dimaksud? Yaitu tiada lain adalah yang berseragam coklat. Siapa lagi kalau bukan kepolisian dan ASN atau pegawai-pegawai pemerintah daerah. Pdi Perjuangan sangat mengkhawatirkan karena bekerjanya sisi-sisi gelap demokrasi, di mana sisi gelap demokrasi ini digerakkan oleh suatu ambisi kekuasaan yang tidak pernah berhenti, yang merupakan perpaduan dari tiga aspek. Pertama adalah ambisi Jokowi sendiri, kemudian yang kedua adalah gerakan Parcok, Partai Coklat, dan yang ketiga PJ Kepala Daerah. Ujung-ujungnya ke Hasto lagi. Hasto Kristianto, Sekjen PDIP, yang selalu melontarkan hoax dan tuduhan-tuduhan yang berbau fitnah kepada lawan PDIP. Siapa lagi yang akan dilawan? Yaitu orang yang didukung oleh Joko Widodo. Seperti yang terjadi di Jawa Tengah, seperti yang terjadi di Sumatera Utara, dan yang lain-lain. Siapapun yang didukung oleh Joko Widodo dan didukung juga oleh Prabowo, maka PDIP marah. Alih-alih beri rasa hormat sebagai kontestan karena kekalahannya dan ngucapin selamat, tapi ternyata malah membuat hoax, tuduhan-tuduhan yang berbau fitnah. Ini yang luar biasa. Tuduhan tersebut yaitu dengan istilah parcok, Partai Coklat. Siapa lagi kalau bukan kepolisian dan aparatur sipil negara. Ini sangat menyakitkan. Kalaupun ada, itu hanya oknum-oknum. Sama seperti yang terjadi di PDIP. Apakah seluruh PDIP adalah jelek? Yang nggak benar itu ya Hasto. Sekjennya PDIP itu yang menghancurkan PDIP. Akhirnya terjerembab karena selalu menghina, selalu membuat hoax. Rakyat sudah cerdas, nggak mau dibohongin, tidak mau dikamuflase dengan macam hal. Seperti yang diutarakan oleh Deddy Sitorus, kader PDIP juga, bahkan ketua DPP PDIP yang selalu melontarkan amarah-amarahnya. Itu yang membuat PDIP terjerembab, tidak mendapatkan simpatik lagi. Hal yang paling menarik adalah yaitu yang dilakukan oleh Julius Setiarto. Selamat malam. Bocor alus Tempo edisi 9 November 2024 secara gamblang mengungkap peran polisi dalam Pilkada 2024 ini. Sebut saja di Sumatera Utara, di Solo, dan di Jawa Tengah. Tetapi juga terjadi di Banten, di DKI Jakarta, dan di daerah-daerah yang lain. Itu ada pola yang sama digunakan dalam Pilkada di Jawa Tengah. Dengan Pilpres ya? Pengerahan polisi. Jadi dari banyak narasumber itu, Bobi ini menggunakan parcok tadi, mengintimidasi lagi-lagi lewat Babin Kamtibnas. Jadi langsung. Polisi secara aktif menggalang dukungan untuk memenangkan calon-calon yang didukung oleh Mulyono. Cara-cara lama dilakukan, pemanggilan terhadap kepala desa, intimidasi hukum, membagi sembako melalui jaringan-jaringannya, serta penggunaan infrastruktur dan fasilitas polisi secara aktif untuk pemenangan calon-calon tertentu. Nah, seluruh upaya dan aktivitas politik ilegal yang dilakukan oleh polisi secara sistematis dan terstruktur itu dilakukan secara terang benderang, dan ini merupakan sebuah pelanggaran serius yang dapat mengancam keutuhan negara.
Ini bukan saja pembajakan terhadap demokrasi, tetapi ini sudah pengkhianatan terhadap konsensus bernegara yang dibentuk oleh para pendiri bangsa. Anggota DPR dari PDIP, dia terang-terangan, dia memposting di media sosial, yaitu sudah menuduh bahwa kepolisian dalam arti yang dikatakan dia adalah parcok tadi, partai coklat tadi, telah ikut campur dan ikut mensukseskan kontestan, sehingga ada calon gubernur yang akhirnya menang. Itu dianggap ulah dari parcok-parcok tadi. Dan apa yang terjadi? Akhirnya dia dipanggil oleh MKD, yaitu Mahkamah Dewan di DPR. Nah, ini lontarannya seperti itu. Kalau yang terjadi di bocor alus miliknya Tempo.com, dia adalah pers yang berasumsi-asumsi. Kemungkinan-kemungkinan itu hak dia sebagai pers. Dia punya undang-undang pers, tapi kan tidak menuduh secara langsung. Kalau menuduh pun juga bisa diadukan ke Dewan Pers. Tapi gara-gara itu sepertinya terpancing, yaitu Julius Setiarto tadi itu terpancing oleh Hasto, sekjennya, dan terpancing juga apa yang dilontarkan di bocor alus, ya, yaitu podcast bocor alus yang selalu membuat opini-opini yang berseberangan dengan pemerintah. Nah, itu hak dia sebagai pers. Tapi sepertinya Julius terpancing. Hati-hati kalau sudah di media sosial. Apalagi secara pribadi, bukan dari anggota pers yang resmi mendapatkan izin. Harus hati-hati. Kalau pers ada undang-undangnya, ada perlindungannya, jadi semuanya ada jalur hukumnya. Kalau pers itu membuat hoax atau membuat berita palsu atau memfitnah, ada jalur hukumnya. Tapi kalau perseorangan juga ada jalur hukumnya. Bagaimana anggota DPR akhirnya diperiksa di Mahkamah Dewan, kehormatan Dewan. Apa yang terjadi? Inilah Julius Setiarto akhirnya disidang dan terbukti melanggar etik sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah. Dia sudah melanggar etik, berarti dia sebagai anggota Dewan dianggap tidak etik. Julius Setiarto adalah kader dari PDIP yang sekarang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat. Sudah dituduh tidak etik, bukan dituduh lagi, tapi divonis, yaitu dengan sanksi tertulis. Sanksi tertulis itu adalah termasuk berat juga. Karena naik sedikit itu sudah goodbye dari Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi begitu, banyak hal kalah membuat hoax. Kalah nyinyir-nyinyir di podcast. Apakah ini demokrasi yang benar? Saya pikir Anda lebih cerdas. Sudah cerdas rakyat itu. Sampai di sini perjumpaan kita di Kalangan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalam.